Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita akan mempelajari matematika wajib kelas 11 dengan pokok bahasan penggunaan turunan. Yang pertama akan kita pelajari menentukan gradien garis singgung dan gradien garis normal kurva Y sama dengan Fx di titik A, B, di mana titik A, B ini terletak pada kurva. Maka gradien garis singgung didapat dari turunan pertama fungsi Y sama dengan Fx untuk X sama dengan A. Kita tulis M atau gradien garis singgung sama dengan turunan dari F untuk X sama dengan A. Karena titiknya adalah A. X-nya sama dengan A. Dan gradien garis normal adalah min 1 per turunan dari F untuk X sama dengan A. Jadi, kalau gradien garis singgung misalnya 5, maka gradien garis normal min 1 per 5. Dan seterusnya. Selanjutnya nanti kita akan menentukan persamaan garis. Baik itu persamaan garis singgung maupun persamaan garis normal. Dengan menggunakan persamaan garis Y min B sama dengan M, X min A. A dan B berasal dari titik A, B ini. Contoh, kurva Y sama dengan 4X kuadrat min 6X plus 8 melalui titik 2,12. Tentukan A, gradien garis singgung dan persamaan garis singgung. B, gradien garis normal dan persamaan garis normal. Langkah pertama kita lakukan tentukan turunan dari atau diferensial dari Y sama dengan 4X kuadrat min 6X plus 8. Di sini Y sama dengan Fx sama dengan 4X kuadrat min 6X plus 8. Maka turunannya bisa kita tulis dengan F aksen X atau dengan Y aksen. Yaitu turunannya adalah 2 kali 4 ini 8X pangkatnya dikurangi 1. Jadi 8X pangkat 1. Tapi pangkat 1-nya nggak usah ditulis. Turunan 6X sebagaimana kita tahu adalah 6. Turunan 8 adalah 0. 0. Jadi kita buang saja. Ini turunan. Karena titiknya 2,12, maka turunan ini kita hitung untuk X sama dengan 2. Kita perolehlah 8 kali 2 kurang 6 sama dengan 10. Ini adalah gradien garis singgung. Maka kita tulis gradien garis singgungnya sama dengan 10. Kalau gradien garis singgung 10, maka gradien garis normal min 1 per 10. Maka persamaan garisnya adalah Y min B sama dengan M kali X kurang A. Jadi Y min 12 karena B-nya 12 sama dengan 10 karena M-nya 10. Kemudian X kurang 2 karena A-nya 2. Persamaan garis normal Y min 12 sama dengan min 1 per 10 karena gradien garis normal min 1 per 10 X kurang 2. Nah biasanya bentuk persamaan garis diubah. Kalau tadi persamaan garis singgung kita dapat Y min 12 10 X min 2. Maka kita dapat menjadi Y sama dengan 10X min 20 plus 12 min 12 ke sini. Sehingga persamaan garis singgung Y sama dengan 10X min 8. Atau bisa kita ubah bentuknya. Kalau Y kita pindahkan ke ruas kanan. Kalau X kita pindahkan ke ruas kiri. Maka kita peroleh min 10X plus Y min 8 ke ruas kiri. Jadi 8 sama dengan 0.
Atau sebaliknya, kalau Y-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 10X min Y min 8 sama dengan 0. Untuk persamaan garis singgung dengan perhitungan yang sama, namun karena gradiennya min 1 per 10, per 10-nya ini kita kalikan Y, jadi 10Y. 10 kali min 12 jadi min 120, min 1 kali X min X, min 1 kali min 2 plus 2. Kalau kita pindahkan ke ruas kiri, maka menjadi min X ini menjadi X plus 10Y, min 120, 2-nya pindah ke kiri jadi min 2, sehingga min 120 sama dengan 0. Atau kalau kita pindahkan ke ruas kanan, akan menjadi min X, min 10Y, plus 122 sama dengan 0. Ini persamaan garis singgung, ini persamaan garis normal. Yang berikutnya menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Syarat fungsi naik yaitu turunannya atau f aksen X harus lebih dari 0. Syarat fungsi naik, turunannya harus lebih dari 0. Sedangkan syarat fungsi turun, turunannya harus kurang dari 0. Contoh, tentukan interval fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 12x plus 8. Yaitu A, interval fungsi naik, B, interval turun. Untuk interval fungsi naik, syaratnya turunannya lebih dari 0. Maka ini turunannya kita buat lebih dari 0. Turunan 3x kuadrat 6x, min 12x turunan min 12, dan 8 adalah 0. Ini kita buat lebih dari 0 karena kita ingin menentukan interval fungsi naik. Syarat interval fungsi naik, turunan lebih dari 0. Min 12 pindah ke ruas kanan jadi 12, sehingga nanti ini 6x lebih dari 12, atau x lebih dari 12 bagi 6, atau x lebih dari 2. Untuk menentukan interval fungsi turun, maka turunnya kita harus buat kurang dari 0. Dengan perhitungan yang sama kita dapatkan x kurang dari 2. Inilah interval fungsi naik, interval fungsi turun. Contoh berikut. Tentukan interval fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 2x kuadrat min 12x plus 5, naik, B, turun. Untuk persoalan yang kedua ini agak beda dikit tekniknya dibandingkan dengan yang pertama. Karena yang kedua ini turunannya adalah ini sepertiga, 3 kali sepertiga jadi 1, x pangkat 2 dikurangi 1 ya. Jadi x kuadrat min 4x turunan ini, min 12 turunan ini, turunan 5, 0. Jadi turunannya adalah ini. Nah, di sini kita cari dulu pembuat nolnya. Tapi ingat, yang kita mau cari nanti yang turunannya lebih dari 0 untuk naik, kurang dari 0 untuk turun. Nah, di sini turunannya kita cari dulu pembuat nolnya. Dari x min 6 kita dapat x sama dengan 6, dari x plus 2 kita dapat x sama dengan min 2, ini pembuat 0. Untuk membantu menentukan yang manakah turunannya itu naik atau plus, yang mana yang turun atau min, kita buat garis. Ini garis untuk turunan ini. Turunan dari x kuadrat min 4x min 12. Ada 2x min 2 dan 6. Yang kecil min 2 taruh sebelah kiri, yang 6 lebih besar taruh sebelah kanan. Tanda plus min ini diperoleh dari pengujian. Bagaimana cara mengujinya? Untuk mempermudah kita ambil angka yang ada nolnya. Yaitu kita uji daerah yang ada nolnya. Kalau di sini min 2, di sini nanti min 3, min 4. Di sini min 2, di sini berarti min 1, ada 0, ada 1, sini 6, sini 7. Nah, jadi di sini ada 0 antara min 2 dan 6. Untuk pengujian mudah, walaupun tidak harus 0, berapapun boleh. Nah, kalau kita uji antara min 2 dan 6, kita ambil angkanya 0 untuk x sama dengan 0, maka turunannya ini adalah 0 kuadrat min 4 kali 0 min 12. Ini 0, ini 0, hasilnya min 12. Berarti daerah yang ini adalah tandanya negatif. Jadi turunan antara min 2 dan 6 adalah negatif atau kurang dari 0. Sehingga kita peroleh untuk interval fungsi naik, kita cari yang turunannya positif. Nah, ini turunan. Tadi kalau di sini kita sudah dapat negatif, maka yang lain itu lawannya. Ya, lawannya.
Sehingga ini adalah yang ke kiri ini turunan positif atau lebih dari 0 antara min 2 dan 6 turunannya negatif. Ke kanan ini turunannya adalah positif. Kalau kita mau fungsi naik, kita cari yang turunannya lebih dari 0 atau yang turunannya positif. Berarti fungsi naik yaitu ke kiri dan ke kanan. Yang ke kiri X kurang dari min 2 atau X kurang dari 6. Inilah yang turunannya lebih dari 0 atau fungsinya naik. Untuk fungsi turun kita cari yang turunannya kurang dari 0. Yang turunan yang kurang dari 0 adalah antara min 2 dan 6. Sehingga interval fungsi turun antara min 2 6 atau min 2 kurang dari X kurang dari 6. Inilah interval fungsi naik, interval fungsi turun. Yang berikutnya kita akan menentukan nilai stasioner, titik stasioner, dan jenisnya. Ada maksimum, ada minimum. Dan sekaligus juga kita akan menentukan titik belok suatu kurva. Nah, syarat suatu fungsi itu maksimum, turunannya harus sama dengan 0. Turunan pertama. Sedangkan turunan keduanya kurang dari 0. Turunan kedua ini menyatakan kecekungan kurva atau kurva membuka. Karena kalau turunan kedua negatif, berarti kurvanya membuka ke bawah atau cekung ke bawah. Itu nanti untuk titik belok. Saya ulangi lagi, jadi untuk menentukan fungsi positif, fungsi maksimum, syaratnya turunan itu sama dengan 0 dan turunan keduanya kurang dari 0. Jadi tadi saya ulangi, turunan kedua ini menyatakan kecekungan kurva. Kalau kurang dari 0 atau negatif, ini berarti kurvanya membuka ke atas. Sehingga kita peroleh nilai atau titik maksimum. Sedangkan untuk fungsi minimum, syaratnya turunan pertama tetap 0, tapi turunan keduanya harus lebih dari 0. Karena turunan kedua ini menyatakan kurva membuka atau cekung ke atas. Nah, untuk titik belok, syaratnya turunan kedua saja sama dengan 0, tetapi harus ada tambahan, harus terjadi perubahan tanda di sekitar, harus terjadi perubahan tanda turunan kedua di sekitar A. Contoh, tentukan titik stasioner dan jenisnya fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 2. Maka kita cari turunan pertamanya dulu. Turunan pertama 2x min 6 sama dengan 0, kita peroleh x sama dengan 3. Kemudian turunan keduanya adalah kalau ini turunan pertama 2x min 6, kita turunkan sekali lagi, maka kita namakan turunan kedua. Turunan 2x adalah 2, turunan 6 adalah 0. Jadi ini turunan pertama dari sini. Ini turunan kedua dari sini. Untuk X sama dengan 3, turunan keduanya ini ya tetap sama dengan 2. Karena dia konstan nih. Kalau turunan keduanya lebih dari 0, nih, berarti fungsinya itu jenis stasioner itu minimum. Ini minimum. Karena kalau turunannya positif, itu kurva cekung atau membuka ke atas. Jadi nanti untuk X sama dengan 3 ini akan mengakibatkan nilai minimum dan titik minimum. Karena turunan keduanya lebih dari 0 atau kurvanya cekung ke atas atau membuka ke atas. Nah, berapa nilai minimumnya? Untuk menentukan nilai kita ambil dari fungsi f. Bukan f aksen, bukan f double aksen. X-nya sama dengan 3, kita hitung F3.
Berarti 3 kuadrat min 6 kali 3 tambah 2 sama min 7. Min 7 inilah kita sebut nilai minimum. Sedangkan titik minimum itu pasangan X dengan Y. Karena X-nya sudah kita dapat 3, ini adalah Y min 7. Berarti titik minimum 3, min 7. Yang berikut, tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 2x kuadrat min 21x. Langkahnya sama, kita buat turunan pertama dulu. 3 kali 1/3 jadi 1, pangkatnya kurang 1 jadi x kuadrat. Turunan min 2x kuadrat jadi min 4x, turunan min 21x jadi min 21. Nah, syaratnya turunan ini harus kita buat sama dengan 0. Kita faktorkan, kita perolehlah dari sini X sama dengan 7, dari sini X sama dengan min 3. Jadi di sini X-nya ada 2. Sementara kalau tadi X cuma 1. Nah, yang manakah yang maksimum, manakah minimum, kita uji di turunan kedua. Kalau turunan keduanya negatif, berarti nanti jenisnya maksimum. Kalau turunan keduanya lebih dari 0 atau positif, berarti nanti akan menyebabkan minimum. Nah, turunan keduanya adalah kalau f aksen X ini, maka turunan keduanya kita turunkan sekali lagi. Jadi ini X kuadrat 2X min 4X ini min 4 minus 1 min 21 turunannya adalah 0. Untuk X sama dengan 7, turunan keduanya adalah 2 kali 7 min 4 sama dengan 14 kurang 4 sama dengan 10 lebih dari 0 atau positif. Berarti kurvanya cekung atau membuka ke atas, jadi jenisnya minimum. Jadi X sama dengan 7 ini mempunyai jenis minimum. Berapa nilai minimumnya? Kita kembali ke fungsi awal. Kita ganti 7. Nilai minimum F7, nah ini kita hitung. Setelah dihitung, kita dapatkan min 132/3. Jadi ini titik minimum X min, salah maaf. Ini harusnya 7 ini. Jadi titik minimumnya adalah 7, min 132/3. Saya ulangi, ini harusnya 7 karena ini kita dapat dari sini X-nya 7. Bagaimanakah untuk X sama dengan min 3? Untuk X sama dengan min 3, kita uji turunan keduanya. Menghasilkan nih min 6, min 4, min 10 kurang dari 0. Berarti kurva cekung atau membuka ke bawah, berarti jenisnya maksimum. Jadi X sama dengan min 3 ini akan mempunyai jenis stasioner yang maksimum. Berapa nilai maksimum? Kita hitung untuk X sama dengan min 3 di fungsi semula. Setelah kita hitung mendapatkan 36. Jadi nilai maksimum 36, titik maksimum min 3,36 karena X-nya min 3. Nah, yang berikut kita akan menentukan titik belok. Jadi tadi ini saya ulangi, untuk yang maksimum turun keduanya itu kan kurang dari 0 atau negatif. Jadi kurvanya itu cekung atau membuka ke bawah. Bentuknya seperti ini sehingga kita peroleh nilai maksimum. Sedangkan kalau yang ini kurvanya, kalau turun keduanya itu positif, kurva membuka atau cekung ke atas, maka ini kita dapatkan nilai minimum. Nah, sekarang kita fokus ke menentukan titik belok. Untuk menentukan titik belok, maka syaratnya turunan kedua. Kita tidak bersyarat turunan pertama, tapi syarat titik belok adalah turunan kedua yang harus 0, bukan turunan pertamanya. Dan di sekitar A, maka turunan keduanya ini harus berubah tanda, positif atau negatif terus positif. Contoh, tentukan titik belok fx sama dengan 5x min 10 pangkat 3 tambah 8. Turunan pertamanya ini kita gunakan turunan berantai. Turunan pangkat 3 di sini jadi sini 3, 5x min 10 pangkat 3 jadi 2.
Kemudian turunan dalamnya, turunan 5X itu 5, turunan min 10 itu 0. Sehingga kita hitung ini, 3 dengan 5 jadi 15. Nah, ini pangkatnya 2. Ini harusnya pangkatnya 2 ini. Ini harusnya pangkatnya 2 ya. Ini harusnya 15 kali 5X min 10 pangkat 2. Kemudian kita cari, ini nggak harus sama dengan 0, karena kita mau cari titik belok. Lanjutkan dengan turun kedua. Jadi ini kalau kita turun, tadi ini 15, ini pangkat 2 ya. Berarti kalau ini tadi pangkat 2, karena ini tadi 3, turunannya 2. 2 kita kalikan sini kan, nanti. Ya maaf, ini salah perhitungan lagi. Jadi harusnya ini 2. Ya. Nanti turunan keduanya ini nanti 2 kali 15 nih. Ini harusnya 30. Ya, 30, kemudian turunan dalamnya 5X itu, turunannya 5, turunan min 10 itu 0. Jadi tadi ini 30, turunan ini 2 ya, harusnya 2. Sehingga di sini harus 150, ini pangkatnya 2, sini jadinya pangkatnya 1. Sehingga kita boleh, ini harusnya 150, 5X min 10 sama dengan 0, karena syarat titik belok turunan keduanya harus 0, kita dapatlah dari sini X sama dengan 2. Nah, turunan kedua ini, syarat keduanya di sekitar A, di sini A-nya 2, harus berubah tanda. Kalau kita uji, di sini 2, sebelah kiri ini kan ada angka 1, ada angka 0. Kalau kita coba angka 0, maka turunan keduanya ini kan 0, ini min 10. Jadi ini kalau dikalikan kan negatif. Jadi sebelah kiri negatif. Kalau kiri negatif, sebelah kanan positif. Jadi ini hasil dari pengujian. Jadi ini memenuhi syarat sebagai penyebab titik belok. Titik itu harus ada Y, ini X. Y-nya kita kembali ke soal semula. Kalau X-nya 2, berarti ini kan 5 kali 2 kali 10 pangkat 3, 10 kali 10, 0 pangkat 3, 0, tambah 8 adalah 8. Jadi titik beloknya 2,8. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bila ada yang kurang jelas, silakan di WA. Kita diskusikan di WA. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.